Video kali ini saya mau bikin olahan labu kuning yang rasanya enak banget, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Cara bikinnya sangat gampang banget, rasa kuenya juga sangat enak. Untuk mengetahui cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita masukkan 300 gram labu kuning. Ini akan saya kukus terlebih dahulu sampai empuk. Selanjutnya bisa kita siapkan 150 gram kelapa parut, sejumput garam dan juga daun pandan. Ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan. Setelah beberapa saat ini labu kuningnya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Nah, ini untuk kelapa parutnya akan saya kukus kurang lebih selama 10 menitan. Setelah 10 menit dikukus, ini kelapanya sudah matang, kemudian bisa kita angkat dan disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita masukkan labu kuning yang sebelumnya sudah kita kukus tadi, jadi semua bahan ini akan saya blender ya. Masukkan 150 gram gula pasir, 150 gram tepung tapioka, kemudian 50 gram tepung terigu, kemudian masukkan seperempat sendok teh garam, masukkan juga secukupnya vanila cair. Nah, ini akan saya masukkan juga 400 ml santan. Semua bahan ini bisa kita blender sampai benar-benar halus. Jika tidak mau menggunakan blender, bisa diaduk secara manual. Setelah semua bahan sudah halus dan sudah tercampur merata, kemudian pindahkan ke dalam pan ataupun wajan. Kita masak adonan ini menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Jadi ini dimasak sampai teksturnya kalis dan juga menggumpal. Setelah adonan sudah menggumpal dan kalis, kemudian bisa kita sisihkan dan ditunggu sampai dingin. Siapkan secukupnya daun pandan, olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Lalu ambil sedikit adonan, ini bisa kita bentuk memanjang seperti ini. Kemudian ini bisa kita bungkus menggunakan daun pisang. Jangan lupa agak ditekan-tekan supaya nanti hasil kuenya tidak berongga. Kemudian ini bisa kita lipat bagian ujung daunnya. Jadi untuk cara membungkusnya kurang lebih seperti ini saja. Ini tadi semuanya sudah saya bungkus, kemudian sudah siap untuk dikukus. Kita kukus kuenya kurang lebih selama 20 menitan sampai benar-benar matang ya. Setelah sekitar 20 menit dikukus, kemudian bisa ditunggu sampai benar-benar dingin. Untuk cara penyajiannya, kita taburkan kelapa parut yang sebelumnya sudah dikukus tadi. Nah, ini kuenya setelah didiamkan kurang lebih selama 2 jam sudah benar-benar dingin dan padat. Lalu bisa kita potong-potong sesuai selera. Untuk kuenya ini harus dipotong-potong dalam keadaan yang sudah padat atau sudah dingin ya teman-teman. Karena biasanya kalau belum dingin teksturnya akan sedikit lembek. Langkah selanjutnya ini bisa kita balurkan ke kelapa parutnya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Rasanya sangat enak banget, manisnya pas dan teksturnya juga sangat kenyal. Jadi kue ongol-ongol labu kuning ini rasanya beneran bikin nagih, cocok sekali untuk dijadikan ide jualan. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan cincau. Bikinnya sangat mudah banget, rasanya super enak dan bikin nagih. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 2 bungkus tepung jeli cincau seperti ini, untuk mereknya bebas. Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Lanjut masukkan 120 gram tepung kanji atau tepung tapioka.
Lalu masukkan 70 gram tepung terigu. Nah, kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu. Untuk santannya ini saya pakai sekitar 450 ml. Jadi santannya kita tuang sedikit terlebih dahulu ya. Bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan secukupnya vanila dan juga secukupnya pewarna hitam agar warnanya lebih pekat. Untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip ya teman-teman apabila tidak suka. Bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Lalu adonannya ini kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Kita masak adonannya sampai menggumpal dan kalis. Setelah adonan sudah menggumpal seperti ini, kemudian bisa dimatikan apinya. Lalu kita tunggu kuenya sampai agak hangat. Siapkan secukupnya daun pisang. Untuk daunnya ini saya panaskan terlebih dahulu ya supaya agak layu. Nah, untuk daunnya ini tadi sudah saya beri olesan minyak sayur ya teman-teman. Kemudian ambil secukupnya adonan. Adonan ini bisa kita bentuk agak memanjang seperti ini. Jika sudah, kemudian ini bisa dibungkus menggunakan daun pisang. Caranya seperti ini ya. Jadi ini bisa ditekan-tekan supaya nanti kuenya tidak berongga. Kemudian ini bisa kita lipat bagian ujung daunnya. Jadi untuk cara membungkusnya ini cukup sederhana banget. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Untuk satu resep tadi hasilnya sekitar 3 gulung seperti ini. Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih selama 20 menitan. Nah, setelah sekitar 20 menitan ini kuenya sudah matang. Kemudian bisa didinginkan terlebih dahulu. Siapkan 100 gram kelapa parut, tambahkan dengan sejumput garam. Nah, kemudian ini bisa kita beri daun pandan secukupnya. Lalu ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kukus kelapanya ini kurang lebih selama 10 menitan. Setelah sekitar 10 menitan dikukus, kemudian kelapanya ini bisa diangkat. Untuk cara penyajiannya, kita taburkan kelapa parut secukupnya. Setelah kuenya didiamkan kurang lebih selama 2 jam, ini sudah padat dan sudah dingin seperti ini. Tampilan bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Jadi kuenya sangat lentur, padat, dan juga kenyal. Selanjutnya bisa kita potong-potong kuenya. Jika sudah, kemudian bisa kita beri taburan kelapa parut. Untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Rasa kuenya sangat enak, manisnya pas, kuenya sangat legit dan juga kenyal. Pokoknya kalian harus coba resepnya ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan sagu mutiara. Bikinnya sangat gampang banget, untuk rasanya dijamin enak dan juga bikin nagih. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan air yang sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan 50 gram sagu mutiara. Karena ini saya menggunakan sagu mutiara putih, jadi akan saya tambahkan sedikit pewarna ungu. Kita masak sagu mutiaranya ini selama 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, selanjutnya bisa kita matikan apinya. Kemudian ini bisa kita tunggu selama 30 menitan tanpa api. Setelah sekitar 30 menitan, kemudian bisa kita nyalakan apinya. Lalu ini bisa kita masak selama 7 menit. Setelah selama 7 menit dimasak, kita matikan apinya, lalu bisa kita tunggu sampai sagu mutiaranya matang sempurna. Langkah berikutnya, kita siapkan pan, kemudian kita masukkan 70 gram tepung terigu. Lalu masukkan juga 120 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair. Lanjut masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian ini akan saya masukkan 20 gram bubuk jelly, bisa juga pakai Nutrijel plain. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, selanjutnya bisa kita masukkan santan. Untuk santannya ini saya menggunakan 450 ml. Nah, untuk santannya ini saya menggunakan setengah butir kelapa. Kemudian ini bisa kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Setelah itu, jika sudah tercampur merata seperti ini adonannya, lalu bisa kita masukkan kembali sisa santannya tadi. Ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Kemudian ini bisa kita masukkan sagu mutiara yang sebelumnya sudah kita masak tadi. Untuk sagu mutiaranya jangan lupa ditiriskan dulu ya. Kemudian ini bisa kita aduk merata. Supaya warnanya lebih cerah, ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna ungu. Kemudian ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur. Untuk penggunaan pewarna makanan bisa di skip ya jika tidak suka. Lalu adonan ini akan saya masak. Jadi kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman, sambil terus diaduk. Kita masak adonannya sampai menggumpal dan kalis. Nah, setelah adonan sudah menggumpal dan kalis seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan apinya. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ambil 1 bagian adonan, kemudian ini akan saya bentuk memanjang. Jadi untuk daun pisangnya sebelumnya sudah saya olesi minyak sayur tipis-tipis supaya tidak lengket.
Ini kita bentuk agak memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk satu adonan tadi menghasilkan 3 gulung seperti ini. Lanjut, adonan ini bisa kita bungkus ya teman-teman. Kita bungkus menggunakan daun pisang seperti ini. Nah, jadi untuk cara membungkusnya sederhana saja seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Setelah semuanya sudah selesai kita bungkus, selanjutnya bisa kita kukus. Kita kukus kuenya selama 25 menitan atau sampai matang. Nah, setelah sudah agak dingin, kemudian bisa kita keluarkan dari kukusannya. Siapkan 150 gram kelapa parut, tambahkan sedikit garam dan juga daun pandan. Lalu kelapa parutnya ini kita kukus selama 10 menitan. Jadi untuk kelapa parutnya harus dikukus ya teman-teman supaya tidak mudah basi. Nah, ini kuenya sudah mulai dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari pembungkusnya. Jadi untuk tampilan bagian dalamnya seperti ini. Untuk penyajian kuenya kita siapkan kelapa parut yang sebelumnya sudah kita kukus tadi. Kemudian ini kuenya tinggal kita potong-potong seperti ini. Tampilan kue ini sangat enak banget ya teman-teman, kalian harus coba resepnya. Kemudian ini bisa kita balurkan ke kelapa parutnya tadi. Jadi setelah dibalurkan ke kelapa parut, rasa kuenya jauh lebih enak. Kue ongol-ongol sagu mutiara ini rasanya beneran enak banget, jadi kalian harus coba resepnya ya. Nah, untuk tingkat manisnya ini sudah pas ya teman-teman, tidak terlalu kemanisan. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun suguhan. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi ungu. Bikinnya sangat gampang banget, rasanya dijamin enak dan bikin nagih. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram ubi ungu. Ini berat bersih ya teman-teman. Kemudian ini bisa dikukus. Setelah ubi ungu sudah empuk, kemudian ubinya bisa diangkat. Langkah selanjutnya, siapkan 100 gram kelapa parut, tambahkan dengan sejumput garam dan juga daun pandan. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian ini akan saya kukus. Dikukus sekitar 10 menitan. Setelah sekitar 10 menit dikukus, kemudian bisa diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Untuk ubinya selagi masih benar-benar panas, ini bisa dihaluskan. Untuk menghaluskannya ini saya hanya menggunakan sendok ya teman-teman. Apabila mau lebih halus dan lebih cepat, kalian juga boleh menggunakan blender. Nah, ini ubinya sudah cukup halus, kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Lanjut tambahkan 50 gram tepung terigu, kemudian 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Agar lebih wangi boleh ditambahkan secukupnya vanila. Masukkan juga seperempat sendok teh garam. Langkah selanjutnya, masukkan 500 ml santan, ini dimasukkan sedikit terlebih dahulu.
Kemudian ini bisa diaduk-aduk hingga tercampur merata. Oh iya, jika mau lebih cepat dan hasilnya lebih halus, pada tahap ini boleh di blender ya teman-teman. Tuang kembali sisa santannya tadi, lalu ini bisa kita aduk-aduk kembali. Nah, supaya adonannya ini cepat halus, jadi ini akan saya saring ya. Kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal. Nah, untuk sisa ubinya ini bisa kita masukkan kembali ke adonan. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Nah, ini adonannya akan saya masak. Dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya. Jadi adonannya ini kita masak sampai benar-benar menggumpal dan kalis. Apabila adonan sudah menggumpal seperti ini, tandanya sudah siap ya teman-teman. Kemudian bisa dimatikan apinya. Lalu adonannya ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Langkah selanjutnya, siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah dibakar ya teman-teman supaya layu. Kemudian daunnya ini sudah saya olesi minyak sayur dan ini ambil sedikit adonannya. Ini kita bentuk agak memanjang seperti ini. Jika sudah, kemudian ini bisa kita bungkus menggunakan daun pisangnya. Ini agak ditekan-tekan ya teman-teman supaya nanti kuenya tidak berongga. Lalu ini bisa kita lipat bagian ujung daunnya. Nah, jadi untuk cara membungkusnya cukup seperti ini saja. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 4 gulung seperti ini. Lalu ini kuenya akan saya kukus. Kita kukus kurang lebih selama 15-20 menitan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah sekitar 20 menitan kemudian bisa diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini akan saya sajikan ya teman-teman. Jadi kita taburkan kelapa parut secukupnya. Setelah didiamkan kurang lebih selama 2 jam, ini kuenya sudah mengeras dan sudah dingin. Jadi untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Untuk tekstur kuenya ini sangat lentur banget. Kemudian potong-potong kuenya sesuai selera.
Lalu bagian atasnya bisa kita beri taburan kelapa parut seperti ini. Untuk tekstur kuenya ini kenyal dan juga lembut banget, rasanya juga sangat enak, manisnya pas dan juga wangi. Pokoknya kue ini sangat enak banget ya teman-teman, kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih.